Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Hakim di sini. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita yang pernah sempat kita bahas di kelas ya. Kalau di kelas kemarin kita sudah membahas materi tentang gelombang cahaya, tapi kita baru membahas dua subpokok bahasan, yaitu yang pertama yaitu adalah itu tentang sumber bunyi. Ada tiga hal kemarin kan, ada dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Sumber bunyi. Kemudian yang kedua, Bapak sudah membahas tentang taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi. Oke, itu dua hal yang Bapak sudah bahas di kelas ya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, mari kita berdoa bersama mengingat wabah corona yang sedang melanda negeri ini, negara Indonesia. Mudah-mudahan segera berakhir agar pembelajaran kita di kelas kembali lagi normal seperti biasa ya. Baik anakku sekalian, di materi gelombang bunyi ini ada tiga hal yang kita akan bahas. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, itu tentang sumber bunyi dan taraf intensitas bunyi, dan yang ketiga itu adalah nanti kita akan bahas pada hari ini, yaitu tentang taraf namanya materinya, subpokok bahasan materinya adalah efek Doppler. Efek Doppler. Nah, ini merupakan salah satu materi favorit Bapak karena materinya tidak terlalu susah. Hanya kita akan membandingkan di materi efek Doppler ini, kita hanya membandingkan frekuensi yang didengar dan frekuensi dari sumber bunyi itu sendiri ya. Oke, sebelum masuk ke persamaan umum dari efek Doppler itu sendiri, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, besaran-besaran yang harus kita ketahui. Di efek Doppler ini kita harus tahu beberapa besaran dulu ya. Yang pertama nanti ada istilahnya frekuensi pendengar. Kita simbolkan pakai FV. Frekuensi pendengar. Frekuensi pendengar. Nanti satuannya adalah Hertz. Kemudian ada frekuensi sumber bunyi itu sendiri. Frekuensi sumber. Kita simbolkan pakai Fs ya. Satuannya juga Hertz. Kemudian ada juga namanya kecepatan pendengar itu sendiri. Kecepatan pendengar. Satuannya meter per second. Ada juga kecepatan sumber. Ini kecepatan sumber. Satuannya juga meter per second. Mudah-mudahan tulisan Bapak bisa dibaca ya. Kemudian yang terakhir ada namanya cepat rambat gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi. Satuannya juga meter per second. Oke, ini adalah beberapa besaran yang harus kita tahu dulu sebelum kita masuk ke persamaan umum dari efek Doppler itu sendiri ya. Oke, sebenarnya efek Doppler itu hanya membahas tentang bagaimana sih perbandingan antara frekuensi yang kita dengar dengan frekuensi sumber bunyi itu sendiri ya. Oke, saya akan membuat persamaan umumnya. Jadi persamaan yang kita gunakan di efek Doppler ini adalah cuma satu, yaitu seperti ini dia. Saya pakai warna yang lain ya. Oke, jadi besarnya frekuensi yang kita dengar itu sama dengan, di sini ada cepat rambat bunyi, ada tanda positif negatif ditambah dengan kecepatan pendengar dibagi dengan ini juga ada cepat rambat bunyi, pakai minus plus saja. Di sini ada PS. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita menentukan nilai positif negatif dari masing-masing kedua kecepatan ini dikali dengan frekuensi sumber. Nah, cuma ini aja persamaan yang kita akan gunakan di efek Doppler. Jadi tidak terlalu banyak ya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana sih menentukan positif negatif dari masing-masing kedua ini, dari kedua kecepatan ini ya, baik itu kecepatan pendengar maupun kecepatan sumber ya. Saya akan jelaskan di samping ini ya. Oke, tadi kita sudah buat beberapa besaran di sini, di mana P itu adalah pendengar dan S itu adalah sumber ya.
P itu pendengar, dan S itu adalah sumber ya. Nanti kita tulis ya. Oke, kita bahas dulu bagaimana cara menentukan tanda dari kecepatan pendengar itu sendiri ya. Nanti ada tiga nilai di sini. Yang pertama, kalau si pendengar itu diam, nah diam. Kalau diam artinya dia bergerak nggak? Enggak. Berarti dia tidak memiliki kecepatan kan? Artinya kecepatannya pendengar itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau pendengar itu mendekati siapa? Mendekati sumber. Nah, secara logika, kalau kita mendekati sumber, otomatis frekuensi yang kita dengar akan semakin besar. Ya, maka tandanya di sini adalah positif. Kemudian yang ketiga nilainya adalah ketika dia menjauhi si sumber bunyi itu sendiri, maka secara logika juga frekuensi yang kita dengar akan berkurang atau tandanya di sini akan negatif. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 nilai di sini. Ketika si pendengar itu diam, nanti kecepatan pada bagian ini itu akan 0. Kalau dia mendekati sumber, sini kurang mendekati sumber, maka tandanya positif. Ketika dia menjauhi sumber, nanti tandanya adalah negatif. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian kita bahas pada bagian yang di bawah ini, yaitu kecepatan sumber. S itu adalah sumber. Nah, bagaimana dengan nilai kecepatannya? Ada 3 nilai juga. Yang pertama, ketika si sumber itu diam, artinya dia tidak memiliki kecepatan kan? Artinya kecepatan PS-nya sama dengan 0. Kemudian, nah, ketika di sini si sumber ini mendekati pendengar. Nah, ketika sumber ini mendekati pendengar, secara logika frekuensi yang didengar oleh si pendengar tersebut akan semakin besar, akan semakin kecil. Yes, akan semakin besar. Maka tandanya gimana? Tandanya bukan positif tapi negatif. Kenapa negatif? Supaya ini besar, maka pembagi di sini harus apa? Harus kecil. Makanya di sini ketika sumber itu mendekati pendengar, maka tandanya bukan positif tapi negatif. Hati-hati ya, ini perbedaannya ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, ketika si sumber itu menjauhi pendengar. Nah, maka secara logika ketika sumber bunyi ini menjauhi kita, maka frekuensi yang kita dengar itu akan semakin kecil. Maka tandanya di sini adalah kebalikan dari ketika dia mendekati, yaitu positif. Kenapa positif? Supaya angka di sininya semakin besar. Jadi kalau pembaginya besar, maka nilai ini kan kecil kan. Nah, secara logika juga kan, kalau sumber menjauhi kita atau bunyi itu semakin jauh, maka frekuensi kita yang kita dengar akan semakin kecil kan. Nah, seperti itu ya. Jadi pahami ya. Jadi mohon diperhatikan, hati-hati di sini antara ketika tanda positif pada kecepatan pendengar dan tanda positif pada kecepatan sumber. Nah, ini positif ketika si pendengar itu mendekati sumber, dan PS positif ketika dia menjauhi pendengar. Oke, ya, itu sedikit materi. Hanya ini materinya tentang efek Doppler. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar makin paham. Saya udah siapin contoh soal di sini, satu soal aja ya. Oke, kita baca soalnya dulu, nanti biar kita bisa memahami ya. Oke, di sini saya baca soalnya dulu ya. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second. Kita tandai dulu angka-angka yang tertera di sini. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second. Kita tandai dulu. Kita tandainya pakai warna apa ya? Warna merah kali ya. Oke. Membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Cepat rambat bunyi yaitu 300 meter per second jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi. Nah, di sini ada kata menjauhi ya. Mobil menjauhi seorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine pada
frekuensi berapa? Nah, di sini yang ditanyakanlah frekuensi pendengar yang didengar oleh orang yang berdiri berapa. Oke, setelah kita tandai, silahkan kita kumpulkan bahan-bahannya tersebut. Pertama, di sini ada kecepatan mobil, dia sebagai sumber kan, karena membunyikan sirine, kecepatan sumber. Dan nilainya adalah 20 meter per second. Kemudian sirinenya berbunyi dengan frekuensi fs-nya 400 Hz. Kemudian setelah itu cepat lambat bunyi, yaitu V-nya nilainya 300 meter per second. Nah, jika mobil pemadam kebakaran menjauhi, ingat, berarti si sumber menjauhi pendengar. Kalau kita lihat di materi sebelumnya, ketika si sumber menjauhi pendengar, maka tanda VS ini positif bukan negatif ya, mohon diperhatikannya. Jadi nanti nilainya ini positif ya, nanti dimasukkan persamaan nilainya positif. Menjauhi seorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Ketika ada orang yang berdiri di tepi jalan, dia bergerak nggak? Enggak. Maka nilai PP-nya itu sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke, kita sudah kumpulkan bahan-bahannya semua. Yang belum ada di sini lah kan yang ditanyakan frekuensi pendengar. Oke, kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan kita pakai V aja di sini karena penjumlahan dan pengurangnya itu 0, berarti angkanya cuma V doang kan. Dibagi dengan V, tandanya di bawah apa? Positif. Ingat, sumber ini dia menjauhi ya, menjauhi pendengar, maka tandanya positif kan, tanda PS-nya positif. Positif PS dikali dengan frekuensi sumber, tinggal kita masukkan angkanya. FP sama dengan P-nya itu 300 dibagi dengan 300 ditambah kecepatan sumber berapa? 20 dikali dengan 400. Saya kerjakan di samping sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke lanjutin perhitungannya. Frekuensi pendengar sama dengan 300 dibagi dengan 320 dikali dengan 400. Ini kita coret satu angkanya, tinggal ini sama-sama kita sederhanakan dulu, bagi 2 ya. Berarti 30 bagi 2 kan 15 dibagi dengan 16 dikali dengan 400. 416 ini kan menunjukkan kelipatannya. 400 bagi 16 itu berapa? 25. Maka frekuensi pendengar itu adalah 15 dikali dengan 25, hasilnya adalah berapa? 375 Hz. Maka jawabannya adalah yang ini, yang A. Oke, sangat gampang kan materi tentang efek Doppler ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Bapak ulang sedikit lagi tentang efek Doppler tersebut. Ini adalah besar-besaran yang perlu kalian ingat. Kemudian ini persamaannya, semuanya ada positif negatifnya, dan cara menentukannya di sini ya. Bapak ulang sedikit ya. Ketika pendengar itu diam, nilainya V0 kan. Kalau sumber itu juga diam, nilai VS-nya juga 0. Nah, perlu diperhatikan kalau pendengar mendekati sumber, nanti tandanya yang di sini adalah positif. Ketika dia menjauhi, tandanya negatif. Terus kalau di sumber ini dikebalikannya, ketika sumber ini mendekati pendengar, tandanya negatif. Dan ketika menjauhi pendengar, tandanya adalah positif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi tentang efek Doppler ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Silahkan di share bagi yang berkenan. Oke, Bapak cukupkan materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.